Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 10-4 akan menjelaskan tentang bab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Saya Naura Hanifah, nomor absen 24. Saya Kaya Siti Kamelia, nomor absen 17. Saya Karisa Tanai Indrati, nomor absen 8. Saya Rubaitul Sania, nomor absen 31. Mari kita lihat materi-materinya. Di sini saya akan menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia. Mengenai masuknya agama Islam di Indonesia terdapat banyak pendapat yang berbeda. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snow Fortnodge. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerimaan ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Dalam teori ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Islam bisa masuk ke perkembangan di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? Yang kedua, teori Mekah oleh Profesor Dr. Buaya Hamka. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajaningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah karena didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Pertanyaannya, mengapa nama Sultan Demak dan para Wali Songo yang dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina? Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Yang kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch melalui jalur ini, yakni pada abad 1H atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di semacam jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran agama Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai ke abad 7-12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai pada abad ke-6H sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Salah satu bentuk dan pengaruh masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia dalam bidang politik atau pemerintahan adalah ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang tentu saja bercorak Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia sejak sekitar abad ke-13 di Indonesia berkembang pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam atau disebut kesultanan. Di antaranya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Kerajaan Perlak didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan raja yang pertama adalah Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Sumawwe sekarang. Raja pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh yang sebelumnya bernama Meurah Silu. Salah satu peninggalannya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh berangka tahun 1297. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh, didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Al-Mughayyan Shah dengan pusat kerajaan di Kota Raya, Banda Aceh sekarang. Masa pemerintahannya dari tahun 1514 sampai 1528. Dalam bidang keagamaan, Kerajaan Aceh mampu menjadikan negerinya sebagai pusat penyebaran dan pengembangan agama Islam.
Yang keempat ada Kerajaan Demak, didirikan oleh Raden Fatah sekitar tahun 1500. Pusat Kerajaan Demak terwujud pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Yang kelima ada Kerajaan Pajang di Jawa Timur, didirikan oleh Adiwijaya atau Joko Tingkir pada tahun 1568. Pada masa pemerintahannya, kerajaan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1582, Adiwijaya wafat. Kekuasaan dipegang oleh Pangeran Benawa atau putra Adiwijaya, dan di sekitar tahun 1586 kerajaan dipindahkan ke Mataram. Yang keenam ada Kerajaan Mataram, didirikan pada tahun 1586 oleh Sutawijaya yang bergelar Panambahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Raja terkenal lainnya di Mataram adalah Sultan Agung yang menjabat dari 1613 sampai 1645. Yang ketujuh ada Kerajaan Banten, berdiri sekitar tahun 1522 dengan raja pertama adalah Sultan Hasanuddin anak Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kejayaan Banten mencapai masa kejayaannya. Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional yang dikunjungi oleh berbagai bangsa. Materi ketiga ada tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Yang kedua ada Sultan Ahmad, sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah, berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Yang keempat ada Wali Songo, merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pepola penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang kelima ada Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyakin bin Abdullah bin Yahya yang merupakan ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Yang keenam ada Sultan Alauddin, nama aslinya adalah Imangarangi Denga Mairabi, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seseorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Keempat yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di antara lain, nilai-nilai keteladanannya tersebut adalah yang pertama, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja, meskipun hartanya melimpah. Mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Berkat kesederhanaan para ulama penyebaran Islam di Indonesia, perjuangan dakwah menunjukkan hasil luar biasa. Banyak rakyat jelata, masyarakat miskin, orang awam dengan sukarela memeluk agama Islam. Akhlak para ulama ini patut dicontoh oleh semua kaum muslimin. Apalagi saat ini gaya hidup modern, hedonisme, dan materialisme sangat kuat mempengaruhi masyarakat. Seperti diketahui bahwa manusia akan selalu digoda oleh hawa nafsu untuk menguasai dunia. Ibarat meminum air laut, semakin diminum akan semakin haus. Menuruti keinginan hawa nafsu duniawi tidak akan ada selesainya. Hari ini memiliki emas, esok ingin merengkuh berlian. Ketika berlian sudah dimiliki, kepuasan hanya sekejap saja karena akan terus merasa kurang. Memiliki gadget bagus, tapi merasa kurang karena melihat gadget orang lain lebih bagus. Demikian seterusnya. Sungguh tak ada yang akan mampu menghentikan keinginan tak berujung ini, kecuali kematian. Saat itulah semua ambisi duniawi sirna seketika. Ia meninggalkan dunia ini dengan membawa beberapa lembar kain kafan saja. Rumah, emas, berlian, jabatan, keluarga, dan semua isi dunia ini pun ditinggalkan begitu saja. Padahal selama hidup di dunia, ia mati-matian untuk meraihnya. Poin kedua yaitu gigih dalam berjuang.
Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat, pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri, untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Kegigihan dalam berjuang harus diikuti dengan sifat optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keberhasilan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, sedangkan kegagalan harus diatasi dengan tawakal kepadanya. Semua kesulitan dakwah pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hambanya yang bersungguh-sungguh berjalan di atas kebenaran. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Strategi penyebaran agama di Indonesia. Yang pertama, melalui strategi perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad 7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia, sehingga berniaga yang terjadi antara Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara. Yang kedua, ada strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Yang ketiga, ada tingkat nasional. Para pendakwah Islam lebih dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi. Dengan Islam mereka, banyak dari penduduk kerajaan yang tingkatnya berada di bawah mengikuti raja mereka. Yang keempat, ada strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid, yang dimana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid benar-benar diajarkan berbagai macam ilmu, hingga menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Setelahnya, mereka pun menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya, meluas hingga berbagai daerah di Nusantara. Yang kelima, ada strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarluaskan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami, sehingga masyarakat pun sangat menyukainya. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum